Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pembelajaran statistika. Kita akan melanjutkan materi kita tentang sebaran dan pemusatan data yang telah kita pelajari di kelas offline. Itu ada min, modus, median. Dan saat ini kita akan lanjut di kuartil, desil, dan persentil. Persentil, maaf ya. Nah, untuk pemahaman desil dan persentil itu fundamentalnya ada di kuartil. Kalau kuartil nanti sudah dikuasai, maka desil sama persentil itu tinggal mengikuti. Namun sebelum ke materi ini, kita akan studi kasus dulu, teman-teman. Kita akan membuat data yang datanya itu jumlahnya banyak, ya, berkelompok. Kemudian kita bikin tabel baru yang ada kelas interval dan lain sebagainya ya. Yang di contoh-contoh yang lalu kan sudah ada. Cuma kan kita nggak tahu hasil tabel itu dihasilkan dari pengolahan data yang seperti apa. Nah, ini kita bahas dulu kaitannya dengan studi kasus contoh tadi ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, saya sudah ada data dan kebetulan data ini sudah kita urutkan ya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, data ini jumlahnya ada 80 ya. Nah, untuk nanti pengelompokan data, pengurutan data mau dibikin seperti apa ya terserah dari kalian. Kalau saya ini saya contohkan, saya ke kanannya itu 10, ke bawahnya 8 sehingga totalnya 80 ya. Yang jelas urut dari kecil sampai besar. Oke. Nah, dari data yang sudah urut ini sudah diketahui jumlah N-nya adalah 80. Nah, kemudian kita akan membuat tabel baru, tabel kelas interval ya. Nah, untuk mencari kelas interval, karena kita kelompokkan begitu, kelas interval gitu ya. Yang pertama kita harus mencari namanya nilai dari yang terkecil ya. Nilai terkecil kalau dilihat dari data ini saya tuliskan dengan X min begitu. Nilai terkecilnya ada di angka 29. Kita tulis di sini. Kemudian X max-nya, X max, nilai terbesar itu ada di angka 98. Nah, makanya kalau sudah diurutkan itu kan mudah mencari ya. Nah, sudah ada nilai minimal dan nilai maksimal. Nah, dari nilai minimal dan maksimal ini maka kita bisa mencari yang namanya jangkauan data atau rentangnya ya, jangkauan data secara keseluruhan ya, bukan jangkauan kelas intervalnya tapi jangkauan seluruh data. Nah, caranya cukup mudah, kita tinggal mengkurangkan ya, mengurangi nilai maksimalnya dikurangi dengan nilai minimal. Nah, sehingga 98 dikurangi dengan 29. Hasilnya adalah 69. Nanti kalau salah hitung silakan dihitung ulang ya. Nah, ini yang kedua, jangkauan data. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah kelas interval. Nah, kita ingat kembali kelas interval itu yang seperti apa ya. Kelas interval itu kalau dari contoh-contoh yang di pertemuan yang lalu, itu kan saya contohkan misalnya ini ada angka 11 sampai 20, kemudian ada 21 sampai dengan 30, 31 sampai dengan 40 dan seterusnya. Nah, ini adalah kelas interval. Berarti kalau saya contohkan hanya 3 ini berarti kelas intervalnya jumlahnya hanya ada 3. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah kelas interval dari data yang 80 ini. Nah, rumusnya kita sedikit menggunakan kalkulator ya. Kita dengan bantuan kalkulator. Jadi jumlah kelas interval kita gunakan dengan kita mencarinya dengan rumus ya. Dengan rumus 1 ditambah dengan 3,3 log N. Nah, kita menggunakan logaritma ya.
Nah, sehingga kita tinggal memasukkan angkanya 1 ditambah dengan 3,3 log dari 80. Nah, kita menggunakan kalkulator nih. Kita buka kalkulatornya ya. Kebetulan sudah saya siapkan di sini, teman-teman. Kita cari 80 itu kalau di log itu berapa gitu ya. 1,9. Oke, saya tulis dulu di sini. Jadi di sini ada 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan 1,903 tadi ya. Oke, ini dikurung ya biar tidak salah. Walaupun ada rumus Pipolondo ping dulu ya. Poro terus tambah dan kurang. Tetapi manakala kalau tidak kita kurung dan kita tidak tahu itu ya pastinya yang dikerjakan yang 1 plus 3,3 dulu. Oke, kita lanjut dengan kalkulator ya. Kemudian kita kalikan dengan 3,3. Nah, hasilnya 6,28 ini ditambah dengan 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 7,28. Hasilnya adalah 7,28. Nah, karena di sini angkanya ada koma dan komanya adalah di bawah dari 0,5. Nih, di bawah dari 0,5 di belakang komanya itu, maka kita bisa sederhanakan menjadi 7 saja. Nah, sehingga jumlah kelas intervalnya nanti itu ada 7 kelas interval. Jadi ada semacam susunan seperti ini yang contoh di sebelah kiri ini ada 7 dari nomor 1 sampai 7. Oke, ini saya hapus dulu biar nanti bisa untuk wadah yang lain ya. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui jumlah kelas interval, kemudian kita akan menghitung lebar kelas. Jadi kita akan menghitung lebar kelas. Saya lanjut di sini. Atau jangkauan kelas ya. Lebar kelas. Jadi dalam satu kelas interval itu nanti panjangnya berapa gitu. Nah, untuk lebar kelas itu kan simbolnya P ya. Jangan lupa ya simbolnya P yang sudah di rumus-rumus sebelumnya ya. Nah, P itu rumusnya adalah panjang jangkauan data atau lebar datanya secara keseluruhan atau jangkauan gitu aja ya. Jangkauan. Ini jangkauan data dibagi dengan jumlah kelas intervalnya. Dibagi dengan jumlah interval kelasnya. Tadi kan ada 7 atau 7,28. Oke, kita masukkan ke perhitungan. Jangkauannya tadi ada 69. Kita masukkan di sini 69 dibagi dengan 7,28 ya. Atau dibagi dengan 7. Oke, kita akan hitung dulu yang ini. Bentar, ini saya geser dulu. Oke. 69 dibagi 7,28. Kita hitung dulu ya. Oke. Ini saya hapus dulu. 69 dibagi dengan 7,28. Hasilnya adalah 9,48 ya. 9,48. Kalau misalnya kita baginya dengan 7 bagaimana? Oke, kita ganti ya. 69 dibagi dengan 7 saja. Hasilnya adalah ini yang kedua ya, opsi yang kedua itu kalau dibagi dengan 7 berapa tadi? 9,85 ya. 9,86. Oke, 9,86. Nah, ini kalau dibulatkan sama-sama ke 10. Kenapa? Ya, ini kan 48. 48 kalau dibulatkan jadi 5. Oh, 5. 5 bulatkan lagi menjadi 10. Apalagi yang bawah ini.
9,86 dibulatkan jadi 10. Sehingga di sini dibulatkan menjadi 10. Nah, sehingga nanti jumlah P-nya atau lebar kelasnya itu ada 10. Nah, oke, sudah ketemu di sini ya. Oke, jadi ada 69, 7, dan 10. Nah, kemudian angka 10 ini, P ini akan kita gunakan untuk membuat kelas interval ya. Jadi P ini akan kita gunakan untuk membuat kelas interval. Oke, saya tambah halamannya. Oke, tadi yang X min-nya nilai terkecil itu ada 29, kemudian X max-nya ada 98. Kemudian P-nya itu ada 10 dan jumlah kelasnya J kelas atau interval kelas ya. Kelas interval INT begitu tadi ada 7. Nah, sekarang kita akan membuat kelas interval ya. Kita akan membuat kelas interval. Kelas interval kita ambil yang paling bawah. Jadi yang paling bawah di sini. Saya bikin nomor urut 1. Kelas interval nomor 1. Oke, nomor 1. Dimulai dari angka yang terkecil tadi 29. Nah, kemudian dia sampai angka berapa? Oh, panjangnya 10. Apakah nanti di sini 39? Kalau diisi dengan 39 berarti ini bukan 10, tapi 11. Kenapa? Karena yang pertama kan juga ikut dihitung begitu ya. Jadi kalau dia panjangnya 10 ya berarti kita bisa dengan rumus ini. Ini saya hapus dulu nih. Kita bisa dengan rumus sampai dengannya itu 29 ditambah dengan P min 1 kurangi 9 berarti ya. Jadi 29 ini ditambah, kok ditambah? Oh iya betul ditambah ya. Tambah 9. Hasilnya adalah 38. Sehingga di sini nanti sampai dengan 38. Terus lanjut lagi. Kelas interval kedua mulainya dari mana? Ya tinggal tambahkan 1 di sini. Berarti dari 39. Sampai dengan tambah 9 lagi 48. Ketiga berarti 49 sampai dengan 58. Keempat dari 59 sampai dengan 68. 5 saya tulis sekalian aja. Dari 69 sampai dengan 78. Kemudian ke-6 dari 79 sampai dengan 88. Dan kelas terakhir, karena hanya jumlahnya 7 ya, itu dari 89 sampai 98. Nah, sehingga sudah tepat di sini dimulai dari 29 berakhir di 98. Nah, ini cara membuat kelas interval. Oke. Nah, sekarang dari masing-masing kelas ini kita akan mencari tahu dari sekumpulan data tadi masing-masing punya frekuensi berapa begitu ya. Oke, saya copy dulu dari yang sini. Ini saya copy dulu gambar tabelnya ini. Bisa di copy nggak nih? Oh, lock. Di klik kanan bisa nggak itu? Ini apa ini? Duplicate. Ya, oke. Ada duplicate-nya ternyata. Saya cut biar kelihatan saja ya. Saya paste di sini dulu. Oke. Saya taruh di sini. Nah, sekarang kita akan mencari tahu kelas pertama. Kelas pertama itu dimulai dari 29 sampai 38. Oke, dengan metode turus ya. Metode turus apa toh? Metode turus itu ya tinggal nyorek gitu aja. Oke, kelas pertama. 29 sampai 38 kita cari angka di antara 29 sampai 38. Ada berapa ini? Oh, ada 1, corek. Nah, itu namanya turus. Terus taruh di sini. 1. Hanya 1 aja ya. Kelas kedua. Dari 39 sampai 48.
Berarti maksimal 48. Maksimal di sini. Oh, ada 3 ini ya. Dicorek 1 2 3. Oke. Taruh di sini 1 2 3. Kelas ketiga dari 49 sampai 58. 49 sampai 58. Ada berapa ini? Oh, hanya ada 2 ya ini ya. Oke, dari 49 sampai 58. Oh, ada 3. 1 sampai 48 saja toh. Oh, kelas 3 sampai dengan 58 sampai sini aja. 3 ya. Tulis dan seterusnya. 1 2 3. Dan seterusnya. Kita cari sampai dengan kelas yang paling akhir. Oke, saya contohkan di sini kelas paling akhir kelas 7 dari 89 sampai 98. 89 itu di mana? Mulainya dari sini berarti ya. Nah, ini. 1 2 3 ada 20 berarti ya. Ada 20. Kelas ke-7 itu ada 20. Ya, langsung tak tulis 20 gitu aja. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel baru. Setelah itu kita masukkan ke tabel baru, kita bikin tabel yang baru. Nah, seperti ini. Tadi di sini akan ada kelas interval nomor pertama, nomor kedua, 3, 4. Ini hanya untuk mempermudah saja ya. Nomor urut ini hanya untuk mempermudah. Enggak pun juga enggak apa-apa ya. Nah, kok 20, 16 ya, maaf ya. Salah ya saya. Ada 16 ternyata bukan 20 ya. Salah hitung. Nah, inilah tabel baru dari data yang banyak tadi. Nah, sehingga di sini sudah ketemu ada frekuensi tiap kelas. Ya, jadi ini adalah frekuensi tiap kelas interval. Nah, sedangkan yang ini kan kumulatif ya. Jumlah totalnya ya. 1 4. 4 dari mana? 3 ditambah dengan 1 4. 7 dari mana? 4 ditambah 3 dan seterusnya. Totalnya ada 80. Kalau di total kok tidak 80 itu berarti ada yang salah. Dalam tadi metode turusnya ya. Oke. Itulah cara pendistribusian data, kemudian kita kelompokkan dalam kelas interval. Oke, semoga nanti bisa dipahami. Kalau tidak paham, diulang-ulang lagi videonya ya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi kita. Ya, kita akan mencari kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil itu apa? Jadi kuartil itu adalah nilai yang dapat membagi sekumpulan data yang telah diurutkan dari kecil ke besar menjadi 4 bagian yang sama persis. Jadi ada nilai tertentu yang dapat digunakan untuk membagi data yang banyak tadi. Kalau yang contoh tadi kan 80, dibagi ke dalam 4 bagian yang sama besar. Nah, ini saya contohkan dengan gambarnya. Jadi ada bagian 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada sekumpulan data 1 sampai berapa ini? 8 ya. Ada sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian sama persis, masing-masing 2, 2, 2, 2, 2 ini. Berarti titik pemisahnya hanya ada 3. Ya, jadi terdapat 3 titik. Makanya di sini ada garis ini. Saya berikan gambaran garis seperti ini. Kemudian disimpulkan dengan K1, K2, K3. Oh, ternyata letak nilai kuartil itu nanti di K1, K2, K3. Nanti kira-kira letaknya di sini. Entah nanti angkanya berapa ya. Yang jelas pokoknya di garis ini, di batas itu. Itu letak kuartilnya. Oke, nah simbol kuartil itu nanti bisa dengan huruf K atau dengan huruf I. Terserah nanti mau menggunakan yang mana. Ya. Kenapa hanya ada 3 titik? Ya pastilah ya. Ada ruangnya 4, pasti temboknya 3 kan begitu. Yang di pinggir jangan dihitung ya. Yang tengah aja. Sekatnya ada 3, sekatnya ya. Kalau seluruhnya ya samping kanan kiri ada semua gitu ya. Sekatnya ada 3. Untuk 4 ruang, sekatnya pasti ada 3. Ruangnya ada 10, sekatnya 9 begitu. Oke, jadi itu kuartil ya. Sekarang kita lihat rumusnya. Nah, kuartil itu nanti setiap data
tidak hanya kuartil, entah nanti median, modus, min, atau nanti desil, persentil, itu yang dihitung itu datanya ada dua tipe ya. Ada dua tipe data. Ada yang modelnya itu datanya tunggal dan ada data yang berkelompok. Contoh yang berkelompok yang kita kerjakan di awal tadi, dibuat kelas interval. Kalau yang data tunggal bagaimana? Data tunggal itu ya sederetan angka aja yang berbeda-beda, data tunggal. Jadi nggak perlu kita kelompokkan ya, karena sudah bisa dilihatnya. Loh, lah yang 80 data tadi apakah nggak bisa dibuat tunggal? Ya bisa saja. Cuma kan kalau datanya banyak, kita juga kerepotan, maka perlu ada pengelompokan jadi sebuah kelas gitu ya. Kita bayangkan kalau datanya ada 1000 atau 500 data kan ya. Kalau kita mau nyorek satu persatu kan ya sulit ya. Makanya perlu yang namanya pengelompokan. Nah, pengelompokan itu nanti dihitungnya dengan kuartil. Kalau datanya lebih banyak lagi bisa dengan desil per 10. Kalau datanya ratusan lebih ya bisa dengan menggunakan persentil dengan ratusan. Oke. Jadi rumusnya cukup mudah. K itu berarti kuartil yang ke I. I-nya kan hanya 3, 1, 2, 3. Karena kuartil ya. Nah, rumusnya adalah urutan ke I-nya dikalikan dengan jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Nah, ini dihafalkan ya. Jadi KI adalah I dikalikan N plus 1 dibagi 4. Kalau N kan jumlah data ya. 4 itu adalah bilangan, 1 juga bilangan. Jadi tidak diubah-ubah ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang pertama. Oh, sebentar. Belum contoh ya. Ini rumus yang kedua. Kalau datanya untuk data yang berkelompok. Nah, ini ya. Bedanya hanya di ada tambahan ya. Karena ada kelompok berarti ada batas bawah ya. Ini kita sudah tahu B-nya itu adalah batas bawah dari kelas kuartil ya. Batas bawah kelas kuartil. Oke. Kalau P adalah panjang atau lebar kelas. Yang contoh di depan tadi adalah 10 ya. Batas bawah itu seperti apa? Ya, berarti antara kelas sebelumnya dan kelas kuartil itu sendiri. Frekuensi adalah F kecil itu adalah frekuensi pada kelas kuartil itu. Kelas itu artinya interval kelas ya. Kemudian kalau frekuensi kumulatif adalah jumlah keseluruhan frekuensi sebelum kelas kuartil itu, sebelum interval kelas pada kuartil ya, di mana kuartil itu berada. Dan ini dihafalkan ya, karena menghafalkan ini nanti otomatis yang desil itu otomatis hafal ya, karena hanya beda di angka di pembaginya saja. B plus P dikalikan IN dibagi 4 dikurangi dengan FK dibagi dengan F. Oke, kita ke contoh. Contoh untuk data tunggal. Diketahui urutan data adalah 3, 6, 10, 12, sampai 28. Dan di sini masing-masing 1 ya, nggak ada yang sama ini ya. Oke. Jumlah datanya ada 9. Maka kuartil pertama berapa? Kalau 9 itu dibagi 4 pastinya ganjil ya. Pastinya ganjil ya. Sehingga kita masukkan rumus di sini. 1 dikalikan 9 plus 1 bagi 4. 1 dikalikan 9 plus 1 bagi 4. Jumlah datanya ada 9 tambah 1, 10 bagi 4, 2,5. Nah, ternyata 2,5 itu kalau kita hitung urutan ke 2,5 yang mana? Urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Berarti 2,5 kan di tengah-tengah. Nah, berarti kuartil pertama itu nanti kira-kira angkanya di sini. Nah, kuartil 1 itu di sini. Cuma angkanya kan belum kita ketahui ya. Nah, sehingga kalau 2,5 seperti ini, angka patokannya bisa ke 6, bisa ke bawahnya, atau bisa ke atasnya. Nah, sehingga bisa bertempat di urutan kedua atau ketiga. Bisa urutan kedua atau ketiga. Yang
kebetulan ditempati di angka 6 dan angka 10. Nah, untuk menghitung kuartil itu, untuk mengetahui nilainya berapa toh yang ada di 2,5 ini, maka bisa kita ambil yang terkecil. 6 berarti ya. Oke, 6 kita masukkan di sini, 6. Nah, kemudian kita ambil sisanya di sini, 0,5 dari kuartilnya tadi. Nah, ini. 0,5. Nah, kemudian dikalikan dengan pengurangan batas dari kuartil pertama tadi, yaitu 10 dan 6. Yang gede dikurangi dengan yang kecil. Makanya data itu perlu diurutkan. Sehingga 10 dikurangi 6. 4 ya. 4 kali 0,5 ditambah 6. Hasilnya adalah 8. Oh, nanti berarti kuartil pertama itu nilainya ada 8 di sini. Jadi ada 6, di antara 6 dan 10 itu ada bilangan 8. Oke, itu K1. Lah, kalau untuk K2 bagaimana? Oke, kita lanjut. Ya, kita tinggal masukkan rumus. K2 adalah IN. I kali N plus 1 bagi 4. Ya, tinggal ngalikan. 2 dikalikan 10. 10 bagi 4. Hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 5. 5 itu kita hitung. Tadi di sini ya. Ini tadi saya coret lagi, di sini ada K1 itu ada 8 nilainya. Kita hitung urutan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata urutan yang kelima itu ditempati atau jatuh pada angka 15. Dan disinilah letak dari kuartil 2, K2. Loh, kok nggak pakai rumus kayak tadi? Lah kan nggak ada tengah-tengahnya. Ya sudah, langsung aja 15 itu. Nah, kuartil keduanya 15. Kemudian kuartil ketiga. Kuartil ketiga, ini saya gambar dulu biar tetap ada. Tadi di sini K1 8. Kemudian di sini K2 15. Sekarang K3 dimasukkan ke rumus lagi. 3 dikalikan dengan 9 plus 1 bagi 4. Hasilnya adalah 7,5. Kita hitung. Berarti bisa ke urutan ke-7 atau 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 7,5 itu ada di tengah-tengah antara 20 dan 24. Sehingga bisa urutan ke-7 atau ke-8. Berarti yang ditempati kebetulan di angka 20 dan 24. Nah, sehingga kita mau ambil yang mana? 20 boleh, 24 boleh. Kalau 20 seperti ini. Urutan ke-7 ya. Di angka 20. Ditambah dengan sisanya di sini. Jangan lupa, kalau nanti sisanya 0, bukan 0,5 ya tinggal menyesuaikan. Misalnya sisanya 7,35 ya berarti 0,35 begitu ya. Tidak harus setengah ya. Oke. 0,5 dikalikan dengan 24 dikurangi 20 ya. Karena 7 itu di sini ditempati oleh 20, ke-8 adalah 24. Yang gede kurangi yang kecil. Hasilnya adalah 22. Oh, ternyata K3 itu ya kira-kira di sini. Di angka 2 ini ya. Loh, kalau kita menggunakan yang 24 bagaimana, Pak? Nggak apa-apa. Kita hitung di sini. K2 sama dengan 24, nggak apa-apa, tapi dikurangi 0,5 dikalikan, yang ini tetap 24 kurangi 20. Sama nanti hasilnya adalah 2. 24 kurangi 20 kan 4. 4 kali 0,5, 2. 2 buat mengurangi 24. Ya. Hasilnya adalah 2. Sama aja. Mau ngambil yang atasnya atau yang bawahnya juga nggak masalah. Cuma berbeda di sini tandanya ya. Jangan keliru tanda ya. Oke. Nah, ini kalau datanya itu tunggal. Mudah ya. Mudah sekali. Nah, sekarang kalau datanya itu berkelompok bagaimana? Nah, ini ya yang kita hitung tadi. Yang sudah kita transfer ke dalam bentuk tabel baru ya. Oke. Nah, dari data ini jumlahnya 80.
Jadi ada panjang data itu dari 0 sampai 80. Nah, kita akan mencari kelas intervalnya dulu. Kelas interval kuartil ya, karena bahasanya masih kuartil. Oke, kuartil tadi kan 4 ya. Berarti 80 ini kita bagi 4 sama persis ya. Jadi 80 itu kita bagi 4. Kan biar ada 4 bagian ya. Kita akan membuat 4 bagian. Sini ya. Nanti kalau tak bagi sini bisa nggak ya? Kira-kira tengah itu ya. Nah, gini aja. Nah, ada 4 bagian yang dibuat sama persis. Sama, dan sama. Bagian 1, 2, 3, 4. Nah, karena dibagi 4 berarti masing-masing itu jatuh pada data yang ini bukan angka nilai ya, tapi data ke 20, ini data ke, sudah saya bedakan warnanya. Berarti ini data yang ke 20, tambah 20 lagi berarti data yang ke 40, data yang ke 60. Nah, jadi nanti kira-kira K1 itu di frekuensi yang ke-20. Kemudian yang K2 itu di frekuensi ke-40. K3 itu di frekuensi yang ke-60. Nah, sekarang kita lihat frekuensinya ya. Frekuensinya kita lihat. Untuk K1 tadi di frekuensi 20. Kita lihat kelas intervalnya. 20 itu ditempati di frekuensi yang mana? Ya kita jumlah. 1 tambah 3, 4. Tambah 3, 7. Tambah 12, 19. Berarti 20 dimasuk di mana? 20 ternyata masuknya di sini. Nah, 20 itu masuknya di kelas interval nomor, saya kasih nomor dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frekuensi 20, data yang ke-20 ini ternyata ditempati di kelas interval nomor 5. Nah, di sini. Ini 20. K1 ada di sini. Kemudian, yang K2, angka atau frekuensi 40. 40 itu ada di mana? 40 ternyata juga ada di kelas yang sama. Karena ini maksimal 41 kan begitu ya. Maksimal 41. Berarti ini juga ditempati oleh K2. Jadi antara K1 dan K2 ternyata memiliki kelas interval yang sama. Kemudian yang 60, yang K3, itu di kelas yang mana? Di mana? Oh, dia ada di kelas nomor 6. Nah, ada di kelas nomor 6. Karena 60 itu dia termasuk di dalam frekuensi yang ke-64. Di sini kan memuat 60 ya. Jadi dari 42 sampai dengan 64. Ini kan 42 sampai dengan 64. Yang di sini nanti berarti 65 sampai dengan 80 frekuensinya gitu. Kalau yang ini 20 sampai dengan 41. Nah, berarti yang kelas interval nomor 6 ini dia untuk mewadai K3. Oke. Sampai sini paham ya harusnya ya. Ini saya menjelaskannya pelan-pelan. Oke, sekarang kita akan mencari K1, K2, K3. Kita akan mencari K1, K2, K3. Nah, ini simpulannya ya. Jadi K1 itu berada di 69 sampai 78. Tadi kan di kelas nomor 5 ya. Ini juga sama di kelas nomor 5, 69 sampai 78. Sedangkan untuk yang ketiga itu berada di 79 sampai 88 atau kelas ke-6 tadi ya. Nomor urut memang nggak begitu penting tapi mempermudah kita untuk mengingat ya. Tadi di nomor 5 dan ini di nomor 6 ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk K1 dan K2.
untuk K1 dan K2, dia akan memiliki B-nya sama. Kalau P pasti sama semua ya, P-nya itu 10 semua. Karena dia di kelas yang sama, maka frekuensinya juga sama nanti. Oke, jadi B-nya adalah, untuk mencari B, kita lihat di kelas sebelumnya. Kita back dulu ke slide sebelumnya. Untuk mencari nilai B, batas bawah, saya merah, B ya. Untuk mencari nilai B, karena kita konsennya di kelas nomor 5 di sini, untuk K1 dan K2, kita lihat kelas sebelumnya. Maksimal kan di angka 6, 8. Dan di sini dimulai dari 6, 9. Maka tengah-tengahnya, ya tinggal ini dijumlah bagi 2 gitu aja. 68 tambah 69 dibagi 2. Itu kan hasilnya 68,5. Nah ini. Jadi untuk K1 dan K2 B-nya sama ya. Oke. P-nya juga sama 10. Nah, frekuensinya, FK-nya, frekuensi kumulatif yang pakai K tadi, itu adalah jumlah total frekuensi sebelum kelas interval. Ya, jumlah frekuensi sebelum kelas interval. Karena kita kelas interval K1 dan K2 itu ada di kelas nomor 5, maka sebelumnya kita jumlah ini frekuensinya 12 tambah 3 tambah 3 tambah 1, hasilnya adalah 19. Jadi FK-nya adalah 19. Nah, frekuensi dari interval itu sendiri, dari kuartil itu sendiri, berarti yang ada di kelas itu yaitu 2 di sini. Nah, ini 22. Ya. Ini untuk K1 dan K2, untuk kuartil 1 dan kuartil 2. Lah yang kalau di kuartil 3 bagaimana? B-nya berapa? Ini K3. Oke, saya bedakan dulu warnanya. Kurang gelap ya. Untuk K3, B-nya berapa? Kita lihat. Kita konsen di sini nih. K3. Batas bawahnya ada di mana? Oh, antara 78 dan 79. Dijumlahkan ini. 78 ditambah 79 dibagi 2. Hasilnya adalah 78,5. P-nya sama. P-nya sama 10. FK-nya, frekuensi kumulatifnya, FK. Kelas interval sebelumnya, berarti dari 22 sampai ke atas dijumlah. 22 tambah 12 ya. Ini dijumlah. Totalnya ada berapa? Ada 41. Oh, FK-nya ada 41. Frekuensinya dari kelas kuartil itu berarti ada 2, 3. Nah, barulah ini kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Jadi yang ada di sini baru untuk kelas ini untuk K1 dan K2 ya. Untuk K3 memang belum saya hitung, silakan nanti diorek-orek sendiri. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus. Oke, K1 tadi ya. Saya ulang di sini. B-nya untuk K1 dan K2 itu tadi B-nya ada 68,5. P-nya tetap sama 10. FK-nya tadi 19 dan F-nya ada 2. Kemudian untuk K3 itu B-nya ada 78,5, P-nya sama 10. Kemudian FK-nya itu ada 41 ya tadi. Kemudian F-nya untuk K3 ada 23. Kita tinggal masukkan rumus. B ditambah dengan P kalikan I ke berapa ya? Ke 1 ya. 68,5 tambah 10 dalam kurung 1 kali 80 dibagi 4 dikurangi 19 bagi 22. Hasilnya adalah 68,95. Kemudian yang K2 bedanya ada di urutannya ya. 2 kali 80 bagi 4. Hasilnya adalah 70,04.
Yang ketiga, 78 ditambah 10. Nah, 3 kali 3 kali 80 bagi 4 kurangi 41. Dibagi 2, 3 hasilnya adalah 86,76. Kalau nanti ini salah hitung, silahkan dihitung ulang pakai kalkulator ya. Oke. Jadi inilah kuartil 1, 2, 3 yang dihitung dari data berkelompok yang sudah kita buat kelas intervalnya tadi. Nah, jadi kalau sudah paham ini, nanti tinggal apa? Tinggal kita ke desil. Kalau desil itu bedanya hanya di angka 10 ya. Jadi kalau tadi 4 bagian, kalau yang desil itu berarti ada 10 bagian yang sama persis. Sekumpulan data yang bisa dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Sehingga sekatnya ada berapa? Ada 9. Sehingga ada desil 1 sampai dengan 9. Rumusnya sama, hanya bedanya di pembaginya. Dan simbolnya pasti ya. D ya, D1, D2, D3 seperti itu. DI sama dengan I dikalikan N plus 1 bagi 10. Kalau datanya berkelompok, ya tinggal bedakan di angka 10-nya di sini. Kalau tadi kan 4 ya. Keterangan yang lain sama. Sama, oke. Itu yang desil. Kemudian yang persentil sama, cuma beda di pembaginya lagi ya. Jadi 100 bagian. Jadi ada 100 bagian. Jadi sekatnya ada 99. Ada PS. Persentil itu nanti PS. Bukan PlayStation ya. Bukan Play Store juga. Bukan power supply, tapi PS persentil. Jadi ada persentil 1 sampai dengan persentil 99. Dan rumusnya sama, hanya beda di angka pembaginya. Ini bisa, oh ini kurang S ya. PS1 harusnya, nanti saya benarkan dulu. PS1, PSI, PSI. Sama, rumusnya sama, hanya beda di nanti pembaginya. Nah, sekarang tugasnya itu silahkan data yang ada di kuartil tadi, mana tadi, itu dikerjakan untuk nilai desil dan persentil. Mana? Nah ini ya. Jadi nanti silahkan yang ini, tabel ini nanti dicari nilai desil dan persentilnya. Dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama dengan kuartil. Nah, kalau persentil apakah bisa ya? Ya dicari aja. Coba nanti bisa enggak. Apakah sampai dengan persentil 100 gitu. 80 bagi 100, 0, kan begitu ya. 0, sekian. Nah, untuk persentil nanti enggak harus semua dicari ya. Anda sampel aja. Kalau persentil kan 80 dibagi 100 berarti 0,8, 0,8, 1,6, 2,4, kemudian 3,2 dan seterusnya. Anda sampel aja yang paling awal, kemudian nanti yang di tengah-tengah. Anda mencari persentil 1 misalnya, kemudian mencari persentil ke 10 misalnya, kemudian persentil yang ke berapa begitu, di sampel ya. Yang desil bagi 10 ya. 80 bagi 10 berarti ada berapa sekat itu ya. Berarti ada 7 sekat ya. Ada 9 sekat ya, ada 9 sekat. Ada desil 1, 2, 3 sampai 9. Oke, jadi itu yang bisa kita sampaikan di video pembelajaran ini sebagai pengganti pertemuan kita yang kemarin kosong ya. Itu. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Kalau tidak paham bisa kita diskusi menggunakan grup ataupun menggunakan WhatsApp ya. Silahkan, nggak apa-apa. Silahkan mau dengan video call nggak apa-apa. Pakai Meet satu kelas juga tidak apa-apa. Silahkan. Kita terbuka. Yang penting waktunya sama-sama bisa. Semoga bermanfaat dan sekali lagi selamat belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.